Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu dari brand lokal yang terbaru, yaitu sepatu Spotek Neptune. Nah, ini dia ya sepatunya, dan kebetulan ini saya pilih yang varian warna abu-abu. Nah, di mix dengan warna green di bagian bawahnya, dan di bagian dalamnya ini ada kuning stabilo ya. Nah, jadi ada dua varian warna ya untuk sepatu Neptune ini sendiri. Yang pertama yang abu-abu ini, dan yang kedua itu yang warna merah. Nah, saya pilih yang agak sedikit kalem tapi dalamnya ngejreng ya. Nah, seperti biasa lah, size-nya sendiri ini saya pilih yang size 42. Nah, seperti biasa kita akan bahas beberapa hal mengenai sepatu ini. Pertama tentu untuk harganya, kemudian untuk bobotnya, dan untuk bahannya juga ya. Dan terakhir kita akan bahas mengenai feel-nya ketika saya pakai di atas lapangan itu seperti apa. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Oke, pertama kita akan bahas mengenai harga dan juga bobot. Nah, untuk harga sendiri sepatu ini lumayan murah ya, yaitu dibanderol di kisaran harga 330 ribuan lah seperti itu. Jadi kalian bisa langsung saja cek tokonya di toko online kesayangan kalian ya, atau di Spotek official juga kalian bisa dapetin ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk bobot ya. Nah, untuk bobot sendiri sepatu ini lumayan ringan ya ketika dipakai. Jadi yang kanan sendiri itu setelah saya timbang itu bobotnya ada di 291,5 gram. Nah, yang kiri ada sedikit perbedaan, yaitu lebih ringan ya. Dia bobotnya ada di 283 gram. Seperti itu ya untuk bobotnya sendiri. Kemudian lanjut untuk bahan. Nah, untuk bahan ya, kalau di bagian uppernya ini ya standar lah. Dia menggunakan kombinasi bahan breathable mesh, kemudian ada synthetic leather juga, dan ada bahan TPU hot melt ya. Nah, untuk bahan synthetic leathernya seperti biasa di area toe depan sini atau di toe box sini ya. Kemudian kalau untuk meshnya sendiri di bagian atasnya sini, nah ini, dan di cover oleh bahan TPU hot melt juga. Dan selanjutnya sisanya sendiri tuh ya di cover oleh bahan synthetic leather juga, dan dikombinasikan dengan bahan mesh ya di sisi bagian luarnya. Nah, kayak gini ada kombinasinya. Kemudian di sisi bagian belakangnya juga sama. Nah, ini ada bahan mesh di bagian atasnya, kemudian synthetic leather sisanya ya seperti ini. Kemudian di bagian dalamnya juga sama ya kombinasinya. Nah, untuk ruang breathable-nya sendiri di bagian depan ada, samping sisi luarnya dan sisi dalamnya juga ada ya seperti ini. Nah, jadi ya lumayan adem lah ketika dipakai seperti itu. Nah, kemudian untuk bentuk tali sepatunya sendiri ini unik ya. Nah, kayak gini, dan ini ketika dipakai ngikat enak sih ya, bisa kenceng dan juga bisa bikin feel pas dipakai itu berasa ngiket banget lah seperti itu ya. Nah, kemudian untuk lidah sepatunya, nah ini polos kayak gini, dan agak sedikit pendek sih kalau menurut saya pribadi ya. Kemudian kalau untuk di sisi bagian dalamnya ya, untuk insole-nya ini nempel ya, jadi nggak bisa dilepas, dan agak sedikit tipis insole-nya, tapi nyaman kok ketika dipakai ya, jadi berasa empuk ketika dipakai. Dan bentuknya sendiri ini masih flat polos kayak gini ya. Nah, pelapisnya juga lumayan keset ketika dipakai ya, jadi nggak masalah lah seperti itu. Nah, kemudian di bagian padding-paddingnya sendiri, nah ini agak sedikit flat ya, jadi nggak terlalu tebel. Nah, kayak gini. Dan untuk collar liningnya atau pelapisnya ini ya lumayan lembut ketika dipakai ya. Nah, warnanya sedikit ngejreng. Nah, selanjutnya kita akan bahas di bagian bottomnya. Nah, di bagian bottomnya sendiri dia ini pakai bahan TPR ya, jadi dia nggak pakai bahan pylon. Nah, jadi keras seperti ini ya. Oke, kemudian rubbernya ini sekali cetak dengan insole-nya ya, jadi nggak kayak sepatu-sepatu pylon ya. Kalau sepatu yang pakai pylon kan rubbernya itu biasanya dilem ya, di pas nyatuinnya dengan di bagian midsole-nya. Nah, kalau ini dia sekali cetak kayak gini ya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian midfoot-nya dia udah pakai teknologi energy shank seperti ini ya. Jadi ada stabilisernya juga di bagian tengahnya sini. Kemudian di bagian gripnya dia pakai teknologi round grip. Nah, ini mirip sama Yonex ya. Nah, tentunya dia udah pakai rubber karet non marking juga. Dan untuk teknologi di bagian uppernya sendiri dia pakai teknologi 2 assist ya. Jadi mirip dengan teknologi yang ada di sepatu Yonex ya, seperti itu. Nah,
Itu dia ya, kalau untuk bahannya sendiri, jadi di uppernya seperti biasa mesh, synthetic leather, dan TPU hot melt. Kemudian di bagian bottomnya ini pakai TPR, bukan pylon ya, tapi overall ini nyaman ketika dipakai. Nah, itu dia mengenai harga, bahan, dan juga bobotnya ya mengenai sepatu ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk sizingnya sendiri, dia tersedia antara size 37 sampai dengan 45. Kemudian kalau untuk panjang insole-nya yang size 42 ini sendiri, nah kalau di sini kita bisa lihat ya, dia ada di 27,5 cm. Jadi hampir mirip dengan size-nya sepatu Yonex ya. Tapi ketika saya pakai, memang sepatu ini feel-nya itu mirip-mirip dengan size 42-nya sepatu Li-Ning ataupun Velet ya. Jadi mirip lah, jadi nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan ya, seperti itu. Nah, ketika saya pakai. Nah, itu dia ya untuk sizingnya sendiri. Jadi buat kalian yang udah biasa pakai size 42 sepatu Li-Ning, kalian bisa juga pakai yang size 42 kalau memang beli sepatu Sportec ini ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai feel-nya ketika saya pakai. Nah, pertama di bagian uppernya, overall ketika dipakai sepatunya ini benar-benar fit di kaki. Kemudian juga feel-nya itu berasa adem ya, karena breathable areanya itu lumayan luas ya di bagian sepatu ini. Jadi feel-nya ketika dipakai enak, adem, kemudian fit juga di kaki, dan untuk tali sepatunya ini juga benar-benar bagus ya, bisa ngikat kaki kita dengan baik ya. Jadi full support lah di bagian uppernya. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk feel di bagian dalamnya sendiri, jujur saya bisa bilang ya, ini untuk paddingnya sendiri atau spons di area topline ini memang agak sedikit flat dan agak sedikit tipis ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, jadi memang pas dipakai itu memang harus benar-benar tali sepatunya itu benar-benar harus ngikat banget ya. Jadi nggak akan lepas lah feel-nya seperti itu ya ketika dipakai. Kemudian selanjutnya kalau untuk insole nggak ada masalah ya. Nah, untuk insole-nya sendiri walaupun dia cuman flat seperti ini, tapi udah berasa empuk kok ketika dipakai. Nah, kemudian dia juga ada tambahan EVA ya di bagian dalamnya sini. Walaupun bottomnya sendiri ini pakai bahan TPR, tapi dia udah pakai double pylon ya. Pertama di bagian insole dan kedua di bagian dalamnya sini. Jadi lumayan ngebantu lah untuk feel empuknya. Walaupun ya udah tentu sepatu dengan bahan TPR seperti ini nggak akan terlalu empuk ketika dipakai. Tapi overall ketika dipakai itu nggak terlalu mengganggu kenyamanan kaki kalian lah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk feeling wide-nya sendiri memang agak sedikit narrow ya di sisi bagian depannya, jadi nggak terlalu wide, nggak seperti karakter sepatu Li-Ning ya, seperti itu. Jadi memang agak sedikit sempit di sisi bagian depannya, mirip lah sepatu Yonex sama Velet lah, mirip-mirip lah seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi ya kalau untuk di bagian bottomnya ya. Nah, untuk di bagian bottomnya seperti yang saya bilang tadi ya, jadi pas dipakai memang empuknya itu masih berasa, walaupun nggak seenak sepatu dengan bahan pylon tentunya ya, seperti itu. Tapi kalau dari segi stabilitas sendiri ini juga udah lumayan enak ya, dengan teknologi anti-gisengnya sendiri. Sepatunya ketika dipakai enak, jadi stabil ketika dipakai, dan juga nah kayak ini ya, dia lentur lah. Jadi di bagian depannya ini lentur, jadi pas jinjit itu berasa nyaman lah kakinya ya. Jadi untuk stabilitas dan fleksibilitasnya itu lumayan oke lah sepatu ini. Nah, kemudian kalau untuk traksi atau gripnya sendiri nggak ada masalah sama sekali ya ketika saya pakai di lantai keramik. Jadi gripnya itu bisa menggigit dan juga bisa memberikan support ke kaki kalian ya ketika kalian bergerak. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk feel yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu ini. Jadi secara overall sih sepatunya nyaman ketika dipakai, kemudian traksinya juga enak ya, seperti itu. Nah, untuk beberapa kelebihannya yang saya temukan di sepatu ini ya, pertama dia feel di bagian uppernya itu bisa fit di kaki dan juga berasa adem. Nah, kemudian selanjutnya di bagian bottomnya ini berasa stabil dan juga traksinya itu oke banget ya. Jadi berdecit ketika dipakai di lantai keramik, seperti itu. Nah, kemudian beberapa kekurangan yang saya temukan di sepatu ini antara lain memang padding-paddingnya agak sedikit tipis, insole-nya agak sedikit tipis. Kemudian untuk tingkat keempukan di bagian bottomnya karena memang dia pakai bahan TPR memang agak sedikit kurang. Tapi overall itu
nggak terlalu mengganggu performa kalian kok ketika pakai sepatu ini di atas lapangan ya, seperti itu. Nah, dengan harga yang dibanderol di sepatu ini, kalau menurut saya pribadi ya, dengan desain yang keren seperti ini dan juga pilihan warnanya yang cukup oke lah, kalau menurut saya pribadi ya masih worth it lah untuk dibeli karena memang harganya masih di bawah 400 ribuan. Nah, seperti itu ya. Dan untuk feel stabilnya juga enak banget dan traksinya juga menggigit banget. Dan selanjutnya satu lagi ya, mengenai rubbernya sendiri ini kondisinya seperti ini ya. Jadi setelah saya pakai 3 set, jadi 1 kali jadwal. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk kondisi rubbernya ya seperti ini. Nah, kalian bisa nilai sendiri lah seperti itu. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman ya untuk review dari sepatu Spotek Neptune ini ya. Jadi semoga video ini bermanfaat ya, terutama buat kalian yang lagi ngincer sepatu lokal dengan harga di bawah 400 ribu atau kisaran 350-an ya. Jadi sepatu ini bisa menjadi opsi lah buat kalian seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.